Halo, selamat datang di channel NDJ Studio. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama cerita mengenai Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Terima kasih. Bab 6645 menaklukkan. Bermuda dilanda kegemparan. Berita itu menyebar seperti wabah ke setiap jalan dan gang di kota. Di kedai teh, restoran, dan pasar, semua orang membicarakan hal yang sama. Kelompok tentara bayaran berdarah besi telah musnah. Lebih dari 300 tentara bayaran, tak seorang pun yang selamat. Geng Changlang telah dimusnahkan. Lebih dari 200 anggota geng tewas. Gerbang api telah hancur. Seluruh perkemahan hangus terbakar. Di Paviliun Feiyun, kepala Paviliun Liu Feng meninggal, tetapi murid-muridnya selamat. 4 faksi yang telah beroperasi di Bermuda selama ratusan tahun digulingkan oleh satu orang pada hari yang sama. Orang itu hanyalah seorang pemuda di tingkat pertama alam abadi emas. Sudahkah kau dengar? Pemuda itu bernama Chen Ping. Konon dia berasal dari alam bawah, dan dia membawa binatang suci kuno, kilin api. Seorang immortal emas tingkat 1 saja bisa memusnahkan 4 pasukan? Bagaimana mungkin? Akui dari kelompok tentara bayaran darah besi adalah immortal emas tingkat 6. Alam abadi emas tingkat 6? Di hadapan Akui, Chen Ping hanya perlu menyerang sekali, dan dia membelah Akui menjadi 2. Tetua Agung Sekte Api Berkobar itu, seorang dewa emas tingkat 6 puncak, juga tewas dengan 1 tebasan pedang. Liu Feng dari Paviliun Feiyun tidak melawan. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyerah dan rela mati. Chen Ping mengatakan bahwa orang-orang dari Paviliun Feiyun tidak melakukan apapun, jadi mereka hanya membunuh pemimpin Paviliun dan tidak menghancurkan Paviliun Feiyun. Siapa sebenarnya Chen Ping ini? Dengan kekuatan sebesar itu, dia pasti bukan orang yang tidak dikenal. Kudengar dia sedang mencari istrinya, seorang wanita bernama Su Yuqi. Dia datang ke surga ke-19 untuk mencari bakat. Su Yuqi? Belum pernah dengar namanya. Tapi dengan seseorang sekuat dia, seharusnya tidak sulit menemukan seseorang, kan? Sulit untuk mengatakannya. Ninetend Heaven begitu luas, menemukan seseorang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Diskusi berlangsung silih berganti, dan seluruh kota Bermuda diliputi rasa terkejut dan penasaran. Namun, yang benar-benar mengguncang kekuatan-kekuatan besar bukanlah kekuatan Chen Ping, melainkan gaya kerjanya. Potong gulma dan musnahkan semuanya sampai tuntas, jangan sampai ada yang selamat. Kelompok tentara bayaran berdarah besi, geng serigala biru, dan sekte api berkobar semuanya musnah, tidak menyisakan satupun yang selamat. Meskipun Paviliun Feiyun berhasil diselamatkan, pemimpinnya, Liu Feng, meninggal dunia, dan paviliun tersebut menjadi sangat lemah. Butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Metode ini sangat kejam. Pasukan yang pernah mendambakan desa King Feng semuanya ketakutan dan segera menarik kembali semua mata-mata mereka, karena khawatir Chen Ping akan menargetkan mereka. Pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan desa King Feng juga mulai menyelidiki kembali pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Satu orang, seorang immortal emas tingkat 1, bersama dengan seekor unicorn api, memusnahkan 4 pasukan. Anda sebaiknya berteman dengan orang-orang seperti ini atau menjauhi mereka. Anda sama sekali tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Rumah besar penguasa kota di pusat Bermuda. Tuan Kota Murongbai duduk di ruang kerjanya, memegang selembar kertas gio di tangannya, dan menggunakan indera ilahinya untuk membaca informasi yang baru saja dikirimkan kembali. Wajahnya halus dan berwawasan luas, membuatnya lebih tampak seperti seorang cendekiawan daripada seorang penguasa kota. Tingkat kultivasinya berada di puncak peringkat ke-7 alam abadi emas, menjadikannya orang terkuat yang tak terbantahkan di kota Baimu. Kelompok tentara bayaran berdarah besi telah dimusnahkan, geng serigala biru telah dimusnahkan, sekte api berkobar telah dimusnahkan, dan Liu Feng, pemimpin paviliun awan terbang, telah terbunuh. Murongbai meletakkan gulungan giok itu, senyum penuh arti terukir di bibirnya. Menarik. Di ruang kerja itu berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia adalah kepala pengawal rumah besar penguasa kota, bernama Yohan, seorang dewa emas tingkat 6. Wahai penguasa kota, siapakah Chen Ping ini? Yohan bertanya, dia memusnahkan 4 kekuatan sendirian. Kekuatan seperti ini sepertinya bukan kekuatan seorang dewa emas tingkat pertama. Dia bukanlah orang biasa. Murongbai berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang langit di luar. Metode kultivasi yang dia gunakan sangat istimewa.
Ini bukan metode kultivasi 5 elemen biasa, juga bukan metode kultivasi para dewa. Konon ini adalah kekuatan kekacauan yang telah lama hilang dari sekte Taois. Kekuatan kekacauan? Ekspresi Yohan berubah. Kekuatan legendaris asal mula? Itu benar. Murong Bai mengangguk. Kekuatan kekacauan adalah sumber dari semua elemen dan sumber dari semua hukum. Mereka yang mengolah kekuatan kekacauan jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Tidak mengherankan jika dia, seorang dewa emas tingkat pertama, dapat membunuh seorang dewa emas tingkat 6 puncak. Yohan terdiam sejenak, lalu berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Dia telah membunuh begitu banyak orang. Haruskah kita? Haruskah kita menangkapnya? Murong Bai menggelengkan kepalanya. Mengapa menangkapnya? Kelompok tentara bayaran darah besi, geng serigala biru, dan sekte api berkobar, kekuatan-kekuatan ini merajalela di kota Baimu, menindas rakyat. Aku sudah lama ingin berurusan dengan mereka. Aku memang tidak pernah punya alasan yang tepat, dan aku terlalu malas untuk repot-repot melakukannya. Sekarang setelah seseorang membersihkannya untukku, aku sangat gembira. Dia berbalik dan menatap Yohan. Kirim seseorang untuk mencari Chen Ping dan undang dia ke kediaman penguasa kota untuk berbicara. Apakah penguasa kota ingin memenangkan hatinya? Memikat hatinya? Murong Bai tersenyum. Ini bukan benar-benar memenangkan hatinya. Ini hanya berteman. Seseorang yang mengolah kekuatan kekacauan memiliki potensi tak terbatas untuk pencapaian di masa depan. Jauh lebih baik berteman dengannya sekarang daripada menyinggungnya nanti. Yohan mengangguk. Aku akan segera mengurusnya. Ketika Chen Ping memimpin Zhao Tieshan dan yang lainnya kembali ke Bermuda, itu terjadi 3 hari kemudian. Selama 3 hari, Zhao Tieshan dan 9 kultivator lainnya bekerja siang dan malam untuk membersihkan reruntuhan, menguburkan jenazah, dan menyortir barang-barang, hingga akhirnya berhasil menguburkan seluruh jenazah penduduk desa. Ratusan kuburan baru tersusun rapi di lereng bukit di belakang desa, menghadap ke timur dan menyambut matahari terbit. Mata Zhao Tieshan masih merah, tetapi punggungnya jauh lebih tegak. Kesedihan itu masih ada, tetapi dia telah belajar menyembunyikannya di dalam hatinya. Pak Chen, kami punya banyak barang yang harus dibeli. Zhao Tieshan berkata, membangun kembali desa membutuhkan kayu, batu, material spiritual, dan material untuk formasi pertahanan. Biayanya setidaknya akan mencapai puluhan ribu kristal berkualitas tinggi. Chen Ping mengangguk. Uang bukanlah masalah. Kristal yang kita dapatkan dari Raja Anjing Iblis dan para pemimpin faksi lainnya sudah cukup untuk membangun kembali desa. Kelompok itu memasuki Bermuda dan langsung menuju Wan Baoge. Saat Qian Wangwan melihat Chen Ping, kakinya lemas karena takut. Dia pasti pernah mendengar tentang kehebatan Chen Ping, bahwa dia seorang diri memusnahkan 4 faksi dan membunuh ribuan orang. Pemuda yang tampak biasa saja di hadapan mereka itu tak lain adalah dewa pembantai yang legendaris. Tuan Chen, suara Qian Wangwan bergetar. Apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chen Ping menatap Qian Wangwan, matanya yang gelap tanpa ekspresi apapun. Saya perlu membeli sejumlah material. Kayu, batu, material spiritual, dan material untuk formasi pertahanan. Daftarnya ada di sini. Dia mengambil daftar dari Zhao Tieshan dan menyerahkannya kepada Qian Wangwan. Qian Wangwan mengambil daftar itu, tangannya gemetar. Dia dengan cepat membolak-baliknya dan mengangguk berulang kali. Bagus. Semua bahannya sudah ada di sini. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar, saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua bahan telah disiapkan dan diisi ke dalam lebih dari selusin kantong penyimpanan.